Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang sangat penting, bahwa sebelum kita memutuskan untuk menjual atau memasarkan suatu produk secara online, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengetahuan atau deskripsi dari suatu produk yang biasa kita sebut sebagai product knowledge. Nah, komponen di dalam product knowledge ini apa saja akan kita pelajari satu persatu. Di sini saya akan contohkan untuk salah satu contoh dari product knowledge, karena yang saya jual adalah herbal asam urat dan juga rematik, maka di sini saya contohkan dari product knowledge untuk herbal asam urat dan juga rematik. Di dalam product knowledge atau pengetahuan tentang suatu produk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau ada beberapa komponen yang harus kita ketahui dari suatu produk yang akan kita pasarkan. Bisa dikatakan product knowledge di sini adalah bagian dari suatu riset pasar atau suatu penelitian tentang pasar, di mana dalam riset pasar salah satunya kita harus mengetahui betul tentang suatu produk yang akan kita pasarkan. Nah, di sini product knowledge ada beberapa komponen. Yang pertama adalah berkaitan dengan STP. STP adalah segmentasi, targeting, dan juga positioning tentang suatu produk. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi pasar adalah membagi suatu pasar menjadi beberapa segmen atau beberapa golongan sesuai dengan komponen-komponen yang kita gunakan untuk membagi-bagi pasar tersebut. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Bisa kita golongkan ada 2 jenis kelamin, yaitu adalah laki-laki dan juga perempuan. Segmentasi yang kedua adalah berdasarkan usia atau berdasarkan umur. Bisa kita golongkan menjadi beberapa klasifikasi umur. Yang pertama adalah golongan anak-anak, yang kedua adalah golongan remaja, yang ketiga adalah golongan dewasa, dan yang keempat adalah golongan orang tua. Segmentasi yang ketiga adalah berdasarkan psikografis atau kepribadian. Di sini karena saya akan menjual produk tersebut secara online, maka kepribadian bisa salah satunya merupakan sasaran pasar yang akan kita tuju adalah orang-orang yang gemar bermedsos atau bermedia sosial. Lalu segmentasi yang keempat bisa kita golongkan menjadi segmentasi berdasarkan profesi atau berdasarkan pekerjaan. Di sini ada beberapa segmentasi. Contohnya adalah karena anak-anak sama remaja berarti masih sekolah, kemudian orang dewasa itu bisa dia sudah bekerja atau dia menjadi ibu rumah tangga,
Dan juga orang tua itu bisa juga dia bekerja atau ibu rumah tangga juga. Kemudian segmentasi berdasarkan tempat tinggal atau lokasi atau daerah di mana dia berada. Di sini segmentasi yang saya paparkan adalah di semua wilayah geografis. Ada wilayah pantai, gunung, dataran rendah maupun dataran tinggi, dan sebagainya. Kemudian segmentasi berdasarkan ekonomi level. Contohnya adalah ekonomi level bawah, ekonomi level menengah, dan juga ekonomi level atas. Setelah melakukan kegiatan segmentasi atau membagi-bagi pasar, dari segmentasi yang sudah kita tentukan, kita pilih target pasar mana yang akan kita tuju. Dalam hal ini karena produk yang saya jual adalah herbal, asam urat, dan juga rematik, sehingga tidak mungkin sasaran pasar saya adalah anak-anak dan juga remaja. Maka target pasar saya itu adalah kelompok C dan D. Yaitu segmentasi C dan D, di mana segmentasi C dan D di sini mencakup semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, karena baik laki-laki maupun perempuan kedua-duanya bisa dimungkinkan atau berpotensi mengalami gangguan kesehatan berupa asam urat atau rematik. Kemudian usianya dewasa dan juga orang tua, karena sangat kecil kemungkinannya anak-anak dan juga remaja mengalami asam urat dan juga rematik. Kemudian psikografisnya sama-sama gemar bermedia sosial, dan profesinya bisa juga orang yang sudah bekerja atau ibu rumah tangga, tempat tinggal atau daerahnya di semua wilayah geografis, dan ekonomi levelnya di semua ekonomi level itu bisa kita jadikan sasaran pasar, baik bawah, menengah maupun atas. Yang ketiga adalah positioning. Itu bisa kita ambil dari salah satu keunggulan produk yang ingin diingat di benak konsumen. Misalnya dalam hal ini, karena yang saya jual adalah herbal, asam urat, dan juga rematik, maka salah satu positioningnya adalah herbal kami alami 100%, jaminan original atau asli, sudah lolos halal dari Majelis Ulama Indonesia, dan sudah lolos uji Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, herbal kami juga menyediakan layanan setelah penjualan atau biasa kita kenal sebagai after sales service atau layanan purna jual berupa konsultasi gratis dengan dokter atau herbalis di nomor WhatsApp. Nah, di sini nama produknya adalah herbal asam urat rematik hiu samuratik. Maknanya adalah herbal untuk mengatasi asam urat, rematik, nyeri sendi, pegal linu, pengapuran, dan juga penyakit-penyakit sejenisnya. Spesifikasi atau karakteristik produk. Yang pertama, dia namanya hiu samuratik, merupakan obat herbal asam urat dan juga rematik
Isinya ada 60 kapsul, dosisnya 3 kali 1-3 kapsul tergantung seberapa parah penyakitnya. Kalau masih dalam taraf ringan itu bisa 3 kali 1 kapsul. Kalau sudah agak parah itu bisa 3 kali 2 kapsul, dan kalau sudah sangat parah itu bisa 3 kali 3 kapsul. Herbal ini sudah terdaftar di Badan POM dengan nomor TR 113323421. Juga sudah terdaftar di LPPOM MUI nomor 1227 dan diproduksi oleh Herbal Indo Utama atau yang biasa kita singkat dengan HIU. Setelah itu kita juga harus mengetahui fitur atau komposisi dari suatu produk dan juga manfaat atau khasiat dari suatu produk. Yang pertama, fitur atau komposisi dari produk yang saya jual yaitu adalah dari biji habatus sauda, daun salam, daun sendok, daun songgolangit, mahkota dewa, dan juga holoturia indica atau sejenis teripang laut. Sedangkan manfaat atau khasiat dari produk yang saya jual itu adalah untuk mengatasi rematik, radang sendi, nyeri sendi atau pegalinu, pengapuran sendi, osteoporosis, tulang dan sendi terasa nyeri, pegalinu, encok, nyeri pinggang, nyeri otot, dan juga kesemutan. Setelah kita mengetahui beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, berikutnya kita juga harus mengetahui tentang marketing mix atau biasa kita kenal dengan 4P. Marketing mix atau bauran pemasaran yang pertama adalah yang pertama adalah price atau harga. Harga jual produk di sini adalah 75.000. Metode penetapan harganya berbasis biaya produksi atau biaya dalam hal ini karena saya tidak produksi sendiri berarti biaya kulaan ditambah dengan laba atau keuntungan yang diinginkan. Kemudian bauran pemasaran atau marketing mix yang kedua adalah place atau tempat. Maksudnya di sini adalah tempat jualan atau media apa yang dipakai. Karena saya berbisnis online, sehingga media yang dipakai juga adalah media berbasis online. Yang pertama adalah marketplace. Marketplace saya buka di 3 toko. Yang pertama adalah Shopee dengan nama toko Puji Hastuti Herbal. 2 di Bukalapak dengan nama toko Pusat Grosir Herbal Berkhasiat. Dan yang ketiga adalah Tokopedia dengan nama toko Pusat Grosir Herbal. Media sosialnya saya pakai 2 yang berbasis gambar. Yang pertama adalah Facebook. Itu saya jual di grup Facebook, di marketplace, pada iklan Facebook, dan juga pada page atau halaman Facebook dengan nama Jual Obat Herbal Alami Original Bepom. Dan media sosial yang kedua adalah Instagram dengan nama @obat herbal alami ori Bepom. Saya juga memakai media jualan berupa website tidak berbayar, yaitu adalah blogger dengan nama
distributor herbal alami bepom.blogspot.com, dan juga YouTube dengan nama akun atau channel pengobatan herbal dari tanaman obat dan juga pusat grosir herbal. Bauran pemasaran atau marketing mix yang keempat atau P yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosinya di sini terserah kita, tergantung dari masing-masing kita dan tergantung juga dari produk yang kita jual. Dalam hal ini promosi saya ada 3 jenis. Yang pertama adalah promo beli 2 gratis ongkir, tetapi untuk yang area Jawa. Promo yang kedua, minimal beli 5 gratis 1. Dan promo yang ketiga, berbelanja sekaligus bersedekah. Dengan belanja, Anda atau konsumen ikut menyumbang sebagian dari laba untuk yang membutuhkan. Ini adalah sebagai bagian dari CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dan komponen produk knowledge yang terakhir atau yang ke-10 adalah existing competitor. Yaitu adalah kompetitor yang ada saat ini dan kompetitor tersebut yang punya website, karena kita akan berjualan secara online, sehingga kita harus tahu siapa kompetitor atau pesaing kita di dunia maya atau di dunia online. Existing kompetitor saya yang punya website adalah sehatherba.com, apotekherba.com, helloherba.com, bangaandri.com, dan apotekalami.com. Nah, sekian dulu pemaparan produk knowledge dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.